berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali berjumpa dengan saudara semua dalam program Rest and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi dan kondisi yang saudara alami, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan Yesus setiap hari mengundang kita dan menawarkan kelegaan dalam hidup kita. Ini yang Dia katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, biarlah kita responi perkataan Tuhan ini, mari kita bawa semua pergumulan hidup kita kepada Dia dan percayalah, Tuhan akan memberi engkau kelegaan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena setiap hari Engkau mengundang kami untuk datang kepadamu, membawa semua beban berat hidup kami. Bapa, saat ini kami hampiri Engkau dan kami bawa semua pergumulan hidup kami. Sepenuhnya kami percaya Engkau akan memberi kami kekuatan sehingga hati kami menjadi tenang dan kami alami kelegaan. Kami tidak tertekan dengan semua masalah yang ada karena kekuatan yang dari-Mu menopang hati kami. Bahkan kami percaya Tuhan akan membuka jalan keluar terbaik sehingga kami bisa menyelesaikan masalah-masalah kami. Bapa, kami siap untuk kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu diberitakan. Buka hati kami untuk bisa mengalami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keselamatan yang Tuhan sediakan bagi manusia hanya mungkin apabila manusia itu mendapatkan pengganti bagi upah dosanya. Atau dengan kata lain, dosa-dosanya dibayar lunas. Puji Tuhan, karena hal itu telah dilakukan oleh Yesus Kristus ketika Dia mati di atas kayu salib. Kematian Yesus Kristus bukan karena Ia berdosa, bukan karena Dia melakukan kejahatan, tetapi semata-mata untuk menggantikan kita sebagai orang yang berdosa. Seharusnya kitalah yang mengalami kutuk, tetapi Yesus Kristus rela dijadikan kutuk agar kita terbebas dari kutuk dosa. Salib itu simbol orang yang terkutuk, hanya penjahat-penjahat yang tidak terampuni yang akan dihukum mati di atas kayu salib. Jadi salib itu menjadi gambaran, menjadi simbol tentang kutuk atas kejahatan manusia yang tidak terampuni. Dan Yesus ada di posisi itu. Apakah yang dilakukan Yesus sebagai pengganti upah dosa yang seharusnya kita terima? Mari kita membuka Alkitab kita dari Markus pasal 15 ayat 33 sampai 41. Kita baca ayat 33 sampai 34. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, upah dosa adalah maut, keterpisahan dari Allah selama-lamanya. Yesus di atas kayu salib sudah menanggung kutuk itu. Kutuk terbesar manusia adalah ketika manusia terpaksa harus terpisah dari
Allah selama-lamanya akibat dosa-dosanya. Inilah maut, inilah kebinasaan. Tetapi di atas kayu salib, Yesus menanggung kutuk itu. Dia alami keterpisahan dengan Allah untuk beberapa waktu. Sehingga itu menjadi solusi bagi manusia. Dosa membuat manusia terpisah dari Allah. Karena dosa ada penghalang bagaikan tembok yang memisahkan kita sebagai manusia berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Dosa itu bagaikan jurang yang memisahkan kita dari Allah yang tidak mungkin bisa terseberangi oleh manusia. Kebaikan-kebaikan kita yang tidak sempurna, amal kita yang tidak sempurna, ibadah kita yang tidak sempurna, tidak mungkin bisa menjembatani antara diri kita yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Harus ada solusi yang bisa menjawab ketidakmampuan manusia ini. Dari manusia jelas, tidak mungkin manusia kembali mengalami hubungan yang begitu dekat karena manusia berdosa dan Allah Maha Kudus. Perbuatan manusia sangat tidak sempurna, termasuk ibadahnya sangat tidak sempurna. Sementara tuntutan Allah kesempurnaan karena dia memang pribadi yang maha sempurna. Ketidakmampuan manusia untuk kembali datang kepada Allah, memiliki persekutuan dengan Allah yang Maha Kudus itu dibayar lunas oleh kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Yesus mengambil pada dirinya, dia mengalami keterpisahan dan dia akhirnya menyelesaikan masalah manusia yang terpisah dari Allah. Yesus sudah menyelesaikan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kalau kita diberi anugerah bisa percaya bahwa Yesus adalah penebus dosa kita. Kita percaya Yesus adalah juru selamat kita. Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Itu merupakan anugerah, itu merupakan kasih karunia. Dan berkat terbesar yang kita miliki adalah di dalam Yesus Kristus kita akhirnya diposisikan sebagai orang-orang benar, berdamai dengan Allah, bahkan diberi kuasa jadi anak-anak Allah. Kita boleh menghampiri Allah yang Maha Kudus, tidak dengan perasaan takut untuk dihakimi atau dimurkai, karena semuanya sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Keterpisahan kita dengan Allah sudah diselesaikan lewat kematian Yesus Kristus. Hal yang kedua, kita bisa lihat di ayat yang 37. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Yesus mengalami kematian untuk menggantikan keberadaan kita sebagai orang berdosa yang mati secara rohani. Yesus rela menyerahkan nyawanya sebab hanya lewat itu kita bisa dibebaskan dari tuntutan dosa. Upah dosa ialah maut, kematian selama-lamanya, terpisah dari Allah selama-lamanya. Tapi puji Tuhan, lewat kematian Yesus Kristus itu menggantikan upah dosa, sehingga kita semua orang-orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus, kita diberi kehidupan kekal. Hanya orang yang tidak berdosa seperti Yesuslah yang bisa menyelesaikan upah dosa. Hanya pribadi seperti Yesuslah yang bisa untuk membuat kita kembali memiliki hubungan yang pulih dengan Allah yang Maha Kudus. Pribadi tanpa dosa, pribadi tanpa cacat celah. Dan itu adalah pribadi Yesus Kristus. Dengan kematiannya di atas kayu salib,
semua tuntutan dosa telah dilunasi. Sehingga kita orang-orang yang percaya kepadanya dibebaskan dari murka Allah. Kita menerima keselamatan yang kekal. Kita menerima kehidupan yang kekal. Kita menerima kehidupan yang baru. Keselamatan hanya bisa kita miliki kalau upah dosa, yaitu maut, terselesaikan dengan tuntas. Upah dosa tidak mungkin kita bisa selesaikan sendiri. Dan hanya bisa kalau ada yang menggantikan kita dengan syarat dia juga tidak pernah berbuat dosa. Tidak mungkin sesama manusia yang sama-sama berbuat dosa itu bisa menebus dosa kita. Tidak mungkin, tetapi Yesus Kristus manusia yang tidak berdosa, manusia yang tidak pernah lakukan dosa, karena dia adalah firman Allah yang menjadi manusia, karena dia adalah pribadi Allah sendiri yang menjadi manusia. Itu menjadi jaminan bagi kita bahwa upah dosa itu terselesaikan dalam hidup kita ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena semua tuntutan, semua syarat untuk bisa menyelesaikan hukuman dosa dan murka Allah sudah dipenuhi oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Puji Tuhan, saudara-saudara, oleh sebab itu, kalau saat ini saudara bergumul dengan dosa-dosamu, saudara bergumul dengan dampak akibat dari dosa-dosamu, dan saudara menjadi frustasi dengan hidupmu karena sepertinya saudara tidak berdaya dengan kerusakan yang diakibatkan dosa. Saudara berjuang untuk keluar dari dosa-dosamu. Saudara sampai putus asa karena semakin saudara ingin tinggalkan dosamu, dosa itu semakin kuat menjeratmu. Semakin saudara ingin hidup baik, ternyata begitu banyak godaan yang membuat hidupmu kembali jatuh dalam dosa. Saudara merindukan kedekatan dengan Allah. Saudara merindukan bisa menikmati ibadah yang dekat dengan Allah. Saudara rindu bisa menikmati keindahan ibadah, keindahan rohani. Tetapi saudara berjuang untuk bisa memenuhi karena begitu sulit. Ini hari ketika kita memperingati Jumat Agung, hari di mana Yesus mati di atas salib, menjadi hari yang memberikan jawaban yang penuh dengan kepastian. Kalau saudara ingin kepastian keselamatan, saudara ingin hidupmu itu bebas dari upah dosa, yang saudara butuhkan adalah buka hatimu kembali. Buka hatimu, terimalah Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Teguhkan hatimu kembali bahwa Yesus Kristus sudah membayar semua upah dosa yang diakibatkan dosa-dosa yang kau lakukan. Ini hari memberi kita sebuah kebebasan. Ini hari menjadi sukacita besar dalam hidup kita. Karena masalah terbesar kita sudah ditangani oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita datang kepadanya dengan penuh ucapan syukur. Kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena hari ini ketika kami memperingati Jumat Agung, kami ingat bahwa Yesus Kristus sudah menggantikan posisi kami sebagai orang-orang yang harus mengalami upah dosa. Karena kami sebagai orang berdosa harus binasa. Kami harus menanggung maut, mengalami maut. Kami harus terpisah dari Allah yang Maha Kudus. Tetapi kami bersyukur
Yesus Kristus ada di posisi itu menggantikan kami dan membayar lunas dosa-dosa kami dan membayar lunas upah dosa melalui kematiannya yang begitu mengerikan di atas kayu salib. Kami bersyukur karena kami diberi anugerah untuk bisa mempercayai Yesus Kristus sebagai penebus dosa kami, sebagai juru selamat kami. Bapa di surga, mohon kiranya Roh Kudus terus meneguhkan iman kami, mengingatkan kami senantiasa akan pengorbanan Yesus yang luar biasa ini, sehingga kami tidak menyia-nyiakan korban Kristus dengan melakukan dosa-dosa, bahkan mungkin dosa-dosa yang dianggap kecil. Kami sungguh-sungguh serius bersikap tegas terhadap dosa dan mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Kami kembali berkobar-kobar untuk mengasihi Engkau. Kami kembali punya komitmen besar untuk hidup di jalan-Mu yang penuh dengan kebenaran kasih itu Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan teguhkan iman setiap saudara-saudara kami yang sedang bergumul tentang dosa-dosanya. Biarlah ini menjadi jawaban. Dosa mereka sudah dibayar lunas oleh Yesus. Tidak seharusnya mereka ragu sedikit pun. Tidak seharusnya mereka menyerah dengan dosa-dosanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, saat ini saya ucapkan selamat memperingati Jumat Agung. Tim Diaspora TV dengan sukacita mengucapkan selamat memperingati hari kematian Yesus Kristus, hari yang membawa kita pada keindahan kehidupan karena kita beroleh kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal. Baik saudara, jika saat ini saudara ada pergumulan, saudara ingin membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Puji Tuhan, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan. Selamat beristirahat dan doa saya senantiasa untuk saudara semua. Saudara-saudara sungguh-sungguh boleh mengalami Resen God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Salam.